Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 April 2022-nya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya, si Tony datang ke rumahnya para buana dan dia juga ngomong kepada para buana, "Saya sudah melaksanakan tugas Bu Para. Saya sudah membakar kontrakannya Tante Merlin. Sekarang saya minta bayaran." Singkat cerita di sini, para buana juga dia membayar si Tony. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Bro Kokokroni dia melihatin dan dia juga sangat-sangat kaget. Dia juga akan dimanfaatkan, dia akan dendam kepada para buana, dia akan mengasihkan video itu kepada Papajar. Di sini dia karena HP-nya masih ditahan, dia juga langsung masuk ke gudang CCTV. Dia juga melihat CCTV dan di sini dimasukkan ke flash disk. Lalu di sini dia sangat senang, dia juga akan mengasihkan kepada Papajar. Lalu dia juga sudah dari gudang CCTV, dia juga keluar pas di tengah rumah ketemu sama para buana. Lalu para buana juga dia ngomong kepada si Bro Kokokroni. Lalu si Bro Kokokroni juga dia sujud-sujud sambil memegang tangannya para buana. Dia mohon-mohon supaya dikembalikan dompet sama HP-nya. Lalu di sini para buana juga ngomong kepada si Bro Kokokroni, "HP kamu dan dompet kamu saya akan kasihkan. Sudah ditaruh di kamar kamu," kata para buana. Di sini pas para buana sudah ngomong kayak gitu, si Bro Kokokroni dasar si kadal buntung, dia juga akan memeluk mertuanya. Tapi di sini para buana dia sangat marah. "Apa-apaan kamu itu?" kata para buana. "Kamu tidak sopan," kata para buana kepada si Bro Kokokroni. Dia juga langsung pergi dari hadapannya si Bro Kokokroni. Lalu si Bro Kokokroni sudah para buana dia sudah pergi, dia juga ngomong sendiri, "Pokoknya tunggu tanggal mainnya, saya akan mengasihkan CCTV itu kepada Mama Para, saya akan balas dendam." Lalu dia juga langsung memesan ke ojek online untuk mengasihkan flash itu kepada Papajar. Di sini dia juga mengasihkan flash itu kepada ojek online dan di sini ojek online juga dia pergi untuk mengantarkan paketan itu kepada Papajar. Lalu di kamar di sini si Livia dia belum ketemu sama si Bro Kokokroni. Dia juga menelpon terus si Bro Kokokroni ya sambil dia mewek. Pas dia lagi panik, pas dia duduk di kasurnya, tiba-tiba datanglah si Bro Kokokroni masuk ke kamar. Di sini juga dasar si Bro Kokokroni juga acting. Dia marah-marah kepada si Livia dan si Livia juga dia merayu-rayu kepada si Bro Kokokroni. Lalu dia juga ngomong, "Saya sudah tidak punya uang." Lalu si Livia juga langsung transfer uang ke rekeningnya si Bro Kokokroni dan si Bro Kokokroni juga langsung memeluk Livia. Lalu di sisi lain di sini di kontrakannya Nana, Dewa masih penasaran dan sangat curiga kepada si Wilson. Dia juga akan mencari tahu tempat tinggal si Wilson dan masa dia waktu sekolah di Amerika. Dia juga langsung mengambil HP dan terlihat di sini Dewa juga melihatin si Wilson masa kecilnya. Dan di sini juga Dewa juga akan mencari tahu apa benar apa enggaknya itu si Wilson, apa si Kevin. Lalu terlihat di sisi lain di sini para buana yang langsung masuk ke kamar dan dia juga sangat senang karena si Tony sudah melaksanakan tugas dengan baik. Lalu para buana juga dia mengambil HP dan dia juga menelepon Dewa. Lalu terlihat para buana juga langsung dia menelepon Dewa dan Dewa juga ngomong kepada para buana, "Saya tidak lupa, pasti saya akan ke kantor," kata Dewa kepada para buana. Lalu di sini juga Dewa juga sudah ngomong kepada mamanya, dia juga langsung menutup telepon itu. Lalu di sisi lain di sini Papajar yang lagi ada di kontrakannya dia ditelepon oleh Bu Ani yaitu yang punya panti asuhan. Dia juga akan mengadakan pengawasan yaitu pengawasan di kontrakannya Papajar. Lalu Papajar juga sudah ditelepon oleh Bu Ani, dia juga langsung menutup telepon dan dia juga langsung mengambil gitar. Pas dia lalu mengambil gitar dia juga langsung keluar untuk menghibur diri di luar. Lalu di sini Papajar juga dia memetik gitar di depan kontrakannya Balia. Di sini terlihat di dalam Balia yang lagi mau tidur, dia tidak bisa tidur karena mendengar lagu-lagu yang dilantunkan oleh Papajar di luar. Lalu Balia juga langsung turun dari ranjangnya dan menuju keluar. Pas keluar di sini Balia juga sangat kaget dan senang melihat Papajar yang lagi memetik gitar dan melantunkan lagu kesayangannya. Gak lama kemudian yang ada di sana juga ibu-ibu yang ngontrak di sana dia mendengarkan karena kemerduan lagu suaranya Balia. Tiba-tiba di sini, pas di sini yang lagi Papajar memetik gitar dan Balia yang menyanyinya,
terlihat di dalam kontrakannya Balia Bu Laras, yaitu ibunya Balia. Dia bangun dari tidurnya, dia juga langsung menuju keluar. Pas sampai keluar dia juga sangat marah kepada Balia sama Pak Fajar. Apa-apaan ini, orang lagi tidur malah nyanyi, kata Bu Laras kepada Pak Fajar. Tapi di sini warga yang ada di sana dia malah ngomong kepada Bu Laras, dia juga memarahi Bu Laras. Kalau nggak suka kamu masuk aja ke dalam, kata warga yang ada di tempat itu. Lalu di sisi lain di rumah sakit, Pak Nopal yang mau pulang dari rumah sakit karena sudah sembuh, di sini ketemu sama Dewa dan Nana. Lalu di sini Dewa juga dia menanya kepada si Wilson alias si Ken Kevin tentang masa lalunya dia waktu sekolah di Amerika. Lalu si Ken Kevin juga dia tidak bisa menjawab, tapi yang menjawab di sini adalah Pak Nopal. Pak Nopal juga menjawab pertanyaannya Dewa. Lalu Pak Nopal sudah menjawab pertanyaan Dewa. Di sini Dewa juga dia ngomong lagi kepada Pak Nopal, saya ingin satu lagi pertanyaan kepada Wilson, tapi jangan dijawab oleh Pak Nopal, kata Dewa. Lalu Dewa juga dia mengatakan kepada Wilson, dan di sini si Wilson pas Dewa menanyakan sesuatu tidak bisa menjawab. Tiba-tiba pas si Wilson lagi dia bingung, dia karena tidak tahu apa jawabannya yang harus dijawab pertanyaan Dewa itu. Lalu di sisi lain di sini Pak Nopal dalam batinnya, kalau saya yang menjawab nanti jadi curiga Dewa, kata batinnya Pak Nopal. Di sini juga dalam batinnya Pak Nopal sangat marah kepada si Wilson alias si Ken Kevin. Tapi untungnya di sisi lain di sini Nana malah dia ngomong kepada Dewa karena dia mau memeriksa telinganya Junior, dia juga menunjuk ke ruang dokter. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, nanti dulu saya mau nanya dulu kepada si Wilson dan kita jangan dulu ke sana, kata Dewa. Tapi di sini Pak Nopal juga ngomong kepada Dewa, ya udah Dewa, kamu kan mau memeriksa Junior dan juga saya harus istirahat. Kapan-kapan lagi kita ngobrol, kata Pak Nopal kepada Dewa. Lalu di sini singkat cerita si Wilson juga dia dan Pak Nopal dia pamitan kepada Nana dan Dewa, dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu pas jauh dari Dewa di sini si Wilson alias si Ken Kevin dia dalam batinnya ngomong, untung saya tidak dijawab pertanyaan Dewa itu. Lalu Dewa juga dalam batinnya, saya semakin curiga kepada si Wilson, saya akan terus mencari tahu si Wilson, kata batinnya Dewa. Lalu di sini si Wilson juga di sini ngomong dalam batinnya, saya pasti dimarahin oleh Pak Nopal karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan Dewa, kata si Wilson dalam batinnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.